Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan satu dari dua mantan anggota DPRD Sumatera Utara yang menjadi tersangka kasus suap APBD dinyatakan reaktif COVID-19. Temuan ini didapat setelah mereka menjalani rapid test. Berbeda dari kebiasaan sebelumnya, usai konferensi pers penetapan dua tersangka baru korupsi, mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, periode 2009-2014 dan 2014-2019. Kedua tersangka didampingi petugas dengan memakai alat pelindung diri lengkap. Hal ini terpaksa dilakukan karena satu dari dua tersangka, mantan anggota DPRD Sumatera Utara tersebut, dinyatakan reaktif COVID-19. Hasil ini didapat setelah menjalani rapid test. Keduanya dibawa oleh mobil tahanan untuk dibawa ke RS Polri. Sementara KPK telah berkoordinasi dengan RS Polri Kramat Jati untuk menindaklanjuti tersangka. Dua tersangka ini ditahan selama 20 hari, pertama terhitung mulai tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan 16 Agustus 2020. Sebelum dilakukan penahanan, KPK memastikan keduanya telah mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk satu tersangka yang lain, N, berdasarkan informasi yang kami terima setelah bersangkutan rapid test didapatkan pula hasil reaktif, sehingga KPK melakukan penjadwalan ulang pemanggilan yang waktunya akan kami informasikan lebih lanjut. Usai penjemputan, sejumlah area gedung KPK disemprot disinfektan. Kini, total KPK telah menahan 14 tersangka mantan anggota DPRD Sumatera Utara. Anggota DPRD periode 2009, 2014, dan 2014-2019 itu disangka menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Dari Jakarta, Salsabila, Jaka, Mohoirudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, puluhan ASN di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur jalani swab tes setelah salah satu pegawai dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu, kantor Kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat ditutup setelah lurah dan seorang petugas PPSU terkonfirmasi positif corona. Setelah salah satu ASN dinyatakan positif COVID-19, kantor Kecamatan Matraman, Jakarta Timur menggelar swab tes bagi pegawai. Lebih dari 40 pegawai kecamatan jalani swab tes guna mendeteksi COVID-19. Sementara pegawai yang positif COVID-19 kini menjalani isolasi. Sementara itu, kantor Kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat ditutup setelah lurah dan seorang petugas PPSU dinyatakan positif COVID-19. Keduanya diketahui terinfeksi COVID-19 setelah menjalani pemeriksaan swab test pada Senin pekan lalu dan kini tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Yang terpapar itu ada dua, ya. Siapa aja, Pak? PPSU administrasi, bagian staf administrasi, dan Ibu. Bu Lurah. Nah, Kondisi Bu Lurah saat ini di mana, Pak? di rumah. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Meski ditutup sementara, namun pelayanan satu pintu tetap dibuka dengan mengandalkan sistem Dropbox guna mencegah terjadinya kontak langsung antara warga dengan pegawai. Dari Jakarta, Rio Manik, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebanyak 23 orang pegawai kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kota Medan terkonfirmasi positif COVID-19. Kantor BPJS Kota Medan memperpanjang lockdown untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kantor Pelayanan BPJS Medan, Sumatera Utara, perpanjang lockdown alias penutupan kantor 14 hari hingga 24 Juli 2020. Perpanjangan penutupan kantor pelayanan BPJS Medan bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19, mengingat ramai dikunjungi oleh masyarakat. Pasalnya, setelah melalui proses tracing, total 23 pegawai BPJS Kesehatan Kota Medan positif COVID-19. Meskipun kantor pelayanan tutup, pelayanan tetap berjalan melalui situs BPJS Kesehatan. Jadi jumlahnya 23 dan kita sudah ada data-datanya, sudah kita dapat. Dan ini akan kita masukkan untuk laporan, ya. Karena ini mengingat adalah laporan ini kan langsung kita masukkan ke dalam data dan akan diproses sampai ke pusat.
Saat ini mereka masih lockdown lanjutan atau sudah beroperasi kembali, Bang? Sampai hari ini mereka masih tutup. Seluruh pegawai BPJS yang positif COVID-19 kini sedang menjalani isolasi mandiri dan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, perkantoran kini menjadi sarang penyebaran COVID-19. Ironisnya, saat angka COVID-19 di tanah air sudah melewati 100.000, masih banyak masyarakat meremehkan bahayanya. Tidak sedikit pula yang menganggap isu corona adalah bagian konspirasi global. Mohon maaf kalau ini cukup keras. COVID ini ibarat malaikat pencabut nyawa, bahwa ini bukan konspirasi. Musisi Jerings berdemonstrasi menolak rapid dan juga swab test sebagai syarat perjalanan warga di Monumen Bajra Sandi, Denpasar, Bali. Ia bahkan sempat bernyanyi bersama istri menghibur para demonstran. Penabuh drum grup musik Superman is Dead ini kerap melontarkan pernyataan kontroversial terkait virus corona, termasuk menyebutnya sebagai konspirasi global demi keuntungan perusahaan farmasi raksasa. Sayangnya, angka penambahan kasus corona di dunia terus bertambah, tak peduli banyak yang tak percaya ataupun menganggap bagian dari konspirasi global. Di Indonesia, angka positif sudah tembus 100.000 dan yang meninggal dunia hampir menyentuh 5.000 jiwa. Mohon maaf kalau ini cukup keras. COVID ini ibarat malaikat pencabut nyawa, bahwa ini bukan konspirasi, bahwa ini bukan rekayasa. Sejarah tentang flu Spanyol yang melanda tanah air pada tahun 1918 hendaknya bisa kita jadikan sebagai pedoman, bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Pemerintah sejauh ini tak bisa memastikan kapan puncak corona. Pergerakan kasus corona yang sudah mencapai 100.000 sejatinya sudah mulai terasa beberapa pekan terakhir. Rata-rata penambahan harian 1.000 kasus, bahkan bisa lebih dari 2.000. Di ibu kota, data terbaru Pemprov DKI Jakarta, area perkantoran saat ini menjadi klaster paling mengkhawatirkan selain klaster komunitas. 375 orang dari 59 kantor terkonfirmasi positif COVID-19. Sebaran ini tak hanya di perkantoran pemerintah, namun juga swasta. Pakai masker, jaga jarak, itu yang penting. Beberapa perusahaan kan masih tidak menerapkan sistem 50-50 atau setengah-setengah gitu, masih menerapkan semua pegawai yang masuk. Ini kan menjadi potensi, apa nggak ada? Ya laporin aja. Kalau Anda bekerja di situ, tempat Anda bekerja tidak mentaati protokol, laporkan. Termasuk dengan penerapan sistem juga semua masuk pegawainya, Pak, itu juga melanggar. Laporkan juga aja. Kasus corona di tanah air baik yang terjangkit ataupun meninggal dunia makin bertambah. Namun hingga saat ini vaksin belum juga ditemukan, tak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Kita ke informasi jelang Idul Adha, pemirsa. Sapi seberat 1,2 ton bantuan Presiden Jokowi untuk warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengamuk saat akan diperiksa. Warga sempat kewalahan saat akan mengikat sapi tersebut. Iya. Sapi seberat 1,2 ton bantuan Presiden Jokowi untuk warga Kabupaten Pasangkayu, Polewali Mandar mengamuk saat akan diperiksa. Sapi mengamuk saat akan ditarik keluar kandang oleh beberapa warga. Diduga sapi mengamuk karena stres melihat banyaknya warga yang ingin menyaksikan sapi terbaik di Sulawesi Barat, bantuan dari Presiden. Sapi dibeli Presiden senilai 86 juta rupiah. Sapi akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha dan dibagikan pada masyarakat di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Ya, pemirsa, Majelis Ulama mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi corona. Penyembelihan harus dilaksanakan di rumah potong hewan atau di tempat khusus. Berkurban bagi umat muslim hukumnya sunnah muakkadah. Setiap tahunnya umat muslim di Indonesia menjalankan perintah berkurban bagi yang mampu dengan menyembelih hewan ternak.
Tahun ini pelaksanaan kurban berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya proses penyembelihan hewan kurban menjadi tontonan warga dan menimbulkan kerumunan. Di tengah pandemi corona, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 36 tahun 2020 tentang sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19. Dalam fatwanya, MUI menyebut jaga jarak dan meminimalisir kerumunan menjadi kunci untuk sama-sama menjaga kesehatan. Selain itu, penyembelihan harus dilakukan di rumah potong hewan atau di tempat khusus. Sementara untuk pendistribusian daging harus mengacu pada protokol kesehatan yang ketat. Selain tentang tata cara berkurban di masa pandemi COVID-19, MUI pun mengeluarkan fatwa tentang sholat Idul Adha yang mengacu pada panduan penyelenggaraan ibadah saat pandemi dan sholat Idul Fitri yang telah dikeluarkan terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan rumah warga di 7 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Aceh terendam banjir. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.